Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk teman-teman yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi pada tahun ini. Mudah-mudahan dilancarkan untuk kedepannya sehingga bisa menjadi aparatur sipil negara yang amanah untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini saya akan share untuk teman-teman sekalian persiapan SKD, yang mana SKD itu memiliki beberapa jenis soal. Ada 3 jenis soal. Soal yang pertama yaitu TKP, kemudian yang kedua adalah TWK, yang ketiga adalah TIU. Oleh karenanya perlu kita persiapkan dengan sebaik mungkin, karena saya ingat sebuah pepatah, ketika kita tidak mempersiapkan segala sesuatunya, maka kita sebenarnya sudah merencanakan kegagalan kita sendiri. Mudah-mudahan dengan kalimat itu teman-teman bisa termotivasi dan lebih semangat lagi untuk sukses ke depannya. Baiklah teman-teman, akan saya share tips dan trik untuk menjadi peringkat 1 atau paling tidak masuk pada nominasi untuk ikut ujian SKB nanti. Alhamdulillah tahun kemarin tahadduts bin nikmah, saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lulus di seleksi SKD dengan ranking 1 dari saingan 450 peserta. Alhamdulillah saya sendiri menuju ke SKB. Pertama yang perlu teman-teman persiapkan adalah, tip yang pertama adalah pasrahkan secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatunya, takdir kita, nasib kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan untuk menjadi CPNS atau PNS, itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kita hendaknya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu, teman-teman dekati Allah dengan permintaan kita di tahajud malam. Kita menangis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan, dan dimudahkan juga pada pencapaian hajat kita atau cita-cita kita. Kemudian kita juga berbuat baik kepada orang tua kita, karena ridho mereka lah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita tetap berbagi kebaikan kepada orang lain atau sesama kita. Besar apapun nilai kita nanti, setinggi apapun nilai kita nanti, kalau Allah belum mengizinkan kita untuk tercapai apa yang kita hajatkan, maka itu tidak akan terjadi. Begitu pula ketika Allah sudah menentukan kepada kita bahwa kita akan sukses pada ASN ini, maka Allah mudahkan kita, meskipun nilai kita sedikit, akan tetapi ketika Allah sudah menentukan takdirnya kepada kita, maka itu berlaku. Ketika kita hanya mengandalkan kemampuan kita, dan kita berambisi atas kemampuan kita, tanpa menyandarkan semuanya kepada Allah, maka biasanya nanti di depan komputer, semampu apapun kita, maka biasanya kita akan kebingungan. Kondisi pikiran tidak akan tenang, dan ketika kondisi pikiran tidak akan tenang, maka yang terjadi adalah kita tidak bisa menjawab dengan baik dan benar, dan tidak bisa menyelesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan oleh panitia. Oleh karena itu, pasrahkan semuanya kepada Allah. Pada saat kita melakukan dan mengerjakan soal, pasrahkan semuanya, maka insya Allah Allah akan menolong kita. Oleh karena itu, selalulah minta pertolongan Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adapun persiapan yang kedua, yaitu adalah ikhtiar dengan mempersiapkan sebaik mungkin. Persiapan ini adalah belajar, dan cara belajar saya dulu itu lebih dominan kepada pembelajaran lewat internet. Sumber belajar sebelum kita ikut ujian itu ada 2 macam. Yang pertama adalah online, yang kedua adalah buku. Dengan waktu yang mepet, maka insya Allah lebih efektif menggunakan media internet, bisa menggunakan Telegram berupa latihan soal. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan Google, yang ketiga yaitu menggunakan YouTube. Dan juga teman-teman bisa melakukan searching, pencarian di Google ataupun di YouTube
FR atau soal-soal atau kisi-kisi soal yang tahun-tahun sebelumnya keluar, itu juga teman-teman pelajari. Itu akan memudahkan teman-teman untuk bisa efektif belajarnya. Tips yang nomor 3, yaitu belajar ringan sebelum berangkat ke tempat ujian atau ke lokasi ujian. Teman-teman bukan berarti tidak boleh buka buku, bukan berarti tidak boleh buka internet ketika teman-teman sudah mau berangkat. Diperbolehkan, akan tapi belajar yang ringan-ringan saja, cukup membaca dan melihat materi-materi yang ada. Jadi teman-teman tidak perlu berpikir terlalu berat ketika teman-teman mau berangkat. Seperti itu. Bukan berarti juga tidak belajar. Itu persiapan kita sebelum kita berangkat. Hendaknya kita membuka-buka pelajaran yang telah kita persiapkan sebelumnya. Yang nomor 4 adalah teman-teman kalau sudah masuk ke ruang tunggu sebelum mengikuti ujian, biasanya ada ruang tunggu teman-teman untuk antre di situ, menunggu jadwal selanjutnya, maka teman-teman tidak boleh membuka buku. Tidak boleh lagi berpikir terlalu keras. Teman-teman harus relaksasi pikiran teman-teman biar teman-teman nanti ketika sudah masuk ke ruang ujian, pikiran teman-teman masih fresh seperti itu. Kalau masih deg-degan, teman-teman bisa mengambil nafas dari hidung, kemudian keluarkan melalui mulut secara perlahan-lahan. Insya Allah itu akan membantu teman-teman untuk lebih rileks lagi. Tips yang kelima, ketika sudah masuk pada tempat ujian, teman-teman jangan terburu-buru mengklik mulai. Persiapkan dulu dan pastikan bahwa teman-teman ketika mengklik mulai, teman-teman sudah siap 100%. Karena itu sangat mengefisiensi pada waktu teman-teman sekalian. Sebelum mulai klik, teman-teman baca doa terlebih dahulu, pun cukup dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan selalu minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 6 adalah pergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Kerjakan soal-soal yang paling mudah terlebih dahulu. Pengalaman saya memulai soal dari TWK, dari kebangsaan. Setelah itu saya memulai soal di TKP atau etika birokrasi, dan setelah itu saya mengerjakan soal yang menurut saya paling sulit, yaitu TIU, tes intelijensi umum, yang di sana lebih banyak matematikanya dan silogisme dan sebagainya seperti itu. Kerjakan yang menurut teman-teman paling mudah. Itu akan membantu mengefisiensi waktu teman-teman sekalian. Yang paling penting juga yang saya alami kemarin itu adalah teman-teman tidak boleh menghiraukan ada pengawas yang masuk dan sebagainya, tidak boleh melihat teman-teman yang lain. Jadi teman-teman fokus ke pekerjaannya teman-teman. Jadi nanti itu ada panitia masuk keluar, tiba-tiba pintu terbuka. Itu jangan dilihat. Itu akan memecah konsentrasi teman-teman dan menghilangkan waktu teman-teman sekalian. Saya harap itu untuk diperhatikan. Terakhir adalah teman-teman tidak langsung mengklik akhiri. Misalnya teman-teman sudah selesai, tunggu sampai komputer itu mati sendiri. Teman yang bisa saya share, mudah-mudahan bermanfaat dan sukses untuk CPNS 2021. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.